Halo, saya dengan Krisilianti Paat mewakili kelompok 3 mata kuliah Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah 1. Saat ini saya akan menjelaskan pathoflow dari penyakit leukemia. Namun sebelum itu saya akan memberitahukan apa sih penyakit leukemia itu. Nah, jadi penyakit leukemia adalah penyakit yang terjadi ketika sel kanker ditemukan di darah dan sumsum tulang. Nah, kondisi ini disebabkan oleh produksi sel darah putih abnormal atau terlalu banyak. Oleh karena itu, penyakit ini juga kerap disebut dengan kanker sel darah putih. Oke, kita masuk dalam penjelasan pathoflow-nya. Disimak ya. Dimulai dari faktor etiologi, yaitu virus, kelainan kromosom, bahan kimia atau benzena, sinar radioaktif, sinar X, serta infeksi. Nah, dari faktor etiologi ini dapat menyebabkan leukosit imatur yang berlebihan, sehingga menekan perkembangan sel darah lain dan menyebabkan leukemia. Leukemia ini dapat menyebabkan sel neoplasma berproliferasi di dalam sumsum tulang, sehingga menyebabkan kerusakan fungsi sumsum tulang dan menurunnya trombosit. Kemudian, produksi platelet menurun sehingga terjadi juga trombositopenia dan dapat menimbulkan masalah keperawatan, risiko terjadinya pendarahan. Nah, kerusakan disfungsi sumsum tulang juga dapat menurunkan neutrofil sehingga terjadi neutropenia dan menyebabkan menurunnya sistem pertahanan tubuh sekunder sehingga dapat menyebabkan masalah keperawatan, resiko tinggi infeksi. Nah, kerusakan sumsum tulang juga dapat menyebabkan hematopoiesis, terhambat, trombosit, leukosit, eritrosit normal menurun, dan leukosit imatur meningkat. Ini dapat menyebabkan eritrosit menurun, sehingga oksigen menurun dan menyebabkan hiposekmia serta risiko anemia dengan tanda-tanda lemah, lelah, pucat, sehingga dapat menyebabkan masalah keperawatan, intoleransi aktivitas. Nah, dari eritrosit menurun ini dapat menyebabkan curah jantung meningkat, sehingga hipertrofi otot jantung menyebabkan kontraktilitas otot jantung, kemudian menyebabkan takikardi dan menimbulkan masalah keperawatan, kelelahan, dan lemah. Selanjutnya, hipertrofi otot jantung dapat menyebabkan resiko kardiomegali, sehingga paru dapat tertekan dan dapat menyebabkan volume paru menurun, sehingga terjadilah dyspnea, takipnea, dan menimbulkan masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas. Hematopoiesis terhambat, trombosit, leukosit, eritrosit normal menurun, dan leukosit imatur meningkat, dapat menyebabkan maligna sel leukosit, sehingga dapat masuk ke pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh. Ini dapat masuk ke sendi, sehingga menimbulkan peradangan serta nyeri sendi, dan menimbulkan masalah keperawatan nyeri tulang. Dan juga dari seluruh tubuh dapat menuju ke tulang dan menimbulkan peradangan serta kerusakan tulang, sehingga menimbulkan masalah keperawatan nyeri tulang. Dari seluruh tubuh juga dapat menuju ke lambung, sehingga menimbulkan peradangan mukosa lambung dan menyebabkan erosi dinding lambung serta anoreksia, nausea, vomitus, dan menimbulkan risiko gangguan nyeri, sehingga timbullah masalah keperawatan, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, kemudian dari seluruh tubuh juga ini dapat menuju usus, sehingga dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan membuat penyumbatan pada usus, sehingga dapat menyebabkan sembelit nyeri perut dan penyerapan nutrisi terganggu.
Nah, dari nyeri perut ini dapat menyebabkan perdarahan gastrointestinal. Kemudian, pada penyerapan nutrisi terganggu ini dapat menimbulkan masalah keperawatan, yakni gangguan nutrisi. Nah, kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian dari beredarnya ke seluruh tubuh juga dapat menuju ke paru-paru, sehingga dapat membuat kerusakan pembuluh kapiler paru, sehingga timbulnya edema paru, dispnea, tachypnea, gangguan difusi gas, dan menimbulkan masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas. Nah, kemudian dari seluruh tubuh juga dapat menuju ke limfa. Ini dapat menyebabkan peradangan serta limfadenitis dan menimbulkan benjolan pada kulit kemerahan. Kemudian, dari beredarnya ke seluruh tubuh dapat juga menuju ke hati, sehingga menyebabkan peradangan serta hepatomegali dan menekan rongga lambung sehingga menyebabkan anoreksia vomitus dan nausea. Kemudian dari seluruh tubuh juga dapat menuju ke pankreas dan menyebabkan peradangan serta kerusakan jaringan dan menjadi pembesaran di pankreas sehingga menekan rongga lambung dan menimbulkan anoreksia vomitus dan nausea. Selanjutnya, penyakit leukemia ini dapat diobati dengan kemoterapi. Efek dari terapi ini yang pertama yaitu kompensasi tubuh. Kompensasi tubuh ini dapat menyebabkan alopecia, stomatitis, dan perlawanan dari tubuh. Alopecia ini dapat menimbulkan masalah keperawatan yaitu gangguan citra tubuh. Kemudian pada stomatitis dapat menimbulkan masalah keperawatan perubahan membran mukosa oral. Sedangkan pada perlawanan dari tubuh dapat menimbulkan masalah keperawatan hipertermi. Nah, kemudian pada efek terapi yang kedua yaitu mual dapat menyebabkan anoreksia dan muntah. Ini juga ketika terjadi keluaran yang berlebihan maka dapat menimbulkan masalah keperawatan, risiko kekurangan volume dan pada anoreksia, dan ini dapat menimbulkan juga risiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, penyakit leukemia juga bila dilakukan perawatan di rumah dapat menyebabkan kurangnya informasi, baik pada anggota keluarga maupun pada penderita leukemia, sehingga dapat menimbulkan masalah keperawatan, kurangnya pengetahuan tentang penyakit, prognosis, dan perawatan. Sekian dari saya, semoga video ini kita boleh lebih mengetahui bagaimana sih perjalanan penyakit leukemia ini. Terima kasih.